pemirsa, kembali lagi dengan saya Sela Agnesia, tentunya di podcast Media Pemersatu Bangsa. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang mungkin dapat menginspirasi pemirsa di rumah. Beliau dulunya adalah seorang pengamen yang kini duduk di parlemen. Pasti kalian penasaran kan bagaimana cara beliau berproses dari yang dulunya bukan siapa-siapa dan kini bisa menjadi seseorang yang dipandang. Langsung saja kita sambut Bang Renaldi Saputra. Halo Bang Renaldi Saputra. Halo Mbak Sela. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bang, saya ini penasaran nih, mungkin pemirsa di rumah bisa dijadiin motivasi dan dapat menginspirasi nih. Ya. Proses Bang Renaldi itu dari seorang pengamen, kok bisa sih bisa duduk ke parlemen gitu? Bisa diceritain nggak gimana? Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu pada TPRI, kepada Mbak Sela yang udah mengasih saya kesempatan untuk datang di podcast pada kesempatan kali ini. Saya sangat antusias Mbak untuk datang ke sini, yang dimana harapan saya semoga pesan-pesan yang ada di cerita dalam tema pengamen menjadi parlemen ini bisa menjadi motivasi dan menginspirasi khususnya kepada khalayak ramai yang ada di luar sana. Nah, cerita menjadi pengamen jadi parlemen ini Mbak, saya itu memang terbilang juga tidak mudah Mbak, karena memang proses saya itu karena orang latar belakang keluarga saya ini kan khususnya relatif biasa ya. Relatif biasa. Saya waktu itu kecilnya dan tumbuh itu saya tinggal di Kaum Yosudarso di Terminal Lipa Kuning. Jadi saya tinggal di situ. Nah kebetulan memang orang tua saya khususnya bapak saya itu seorang supir oplet. Iya. Nah jadi saya sambil sekolah waktu itu setelah pulang itu memang saya merasa jiwa kepemimpinan saya bukan hanya saya tapi ibu saya juga nyampein kepada saya itu seperti itu. Karena waktu kecil itu memang saya suka main rame-rame, terus saya suruh teman-teman untuk membersihkan. Kepala geng lah ya ceritanya nih ya. Ya bukan seperti itu juga sih. Yang pasti saya suruh teman-teman untuk membersihkan oplet yang ada. Nah, waktu kecil tuh itu kira-kira umur berapa tuh? SD kelas 4, kelas 5 ya Mbak. Keras juga ya masa kecilnya ya, waktu seumuran gitu yang pada saatnya main-main, ini bisa main-main sambil cari duit gitu ya? Iya, nah jadi upah itu kita kumpulkan upahnya, terus saya ajak kawan-kawan untuk makan di pasar yang ada di terminal dari itu. Hasil bersih-bersih oplet itu. Wah, nah, luar biasa sekali. Beli 3 bungkus, 2 bungkus, makan rame-rame. Kadang-kadang saya nggak kebagian untuk makan Mbak. Waduh, bisa sampai nggak kebagian ya? Karena mungkin padahal diri sendiri ini susah, ngelihat yang lebih susah ujung-ujungnya mundur. Karena memang asiknya tuh rebutan Mbak, biasanya rebutan. Kadang juga sambil itu ya biasalah, namanya anak-anak kecil kan. Saya dulu tuh senang juga main video game. Nah jadi hasil itu juga biasa saya mainkan PS rame-rame dengan kawan-kawan. Dan juga Mbak, waktu kecil biasanya saya kumpulkan koran bekas, saya harus mengumpulkan plastik-plastik dan saya harus tukarkan dengan makanan. Maka dalam perjalanan hidup saya ini Mbak, pecal itu salah satu yang benar-benar ada histori tersendiri dalam perjalanan hidup saya, karena makanan yang paling mudah untuk saya dapat pada waktu itu saya kecil itu memang makanan pecal ini. Saya harus nukarkan koran bekas kepada bibi-bibi yang jual pecal itu dan menukarkan plastik-plastik itu sehingga saya bisa dapat sebungkus pecal untuk saya makan. Ya untuk nambah-nambah uang jajan dan meringankan beban orang tua saya lah Mbak. Nah begitu dari SD tadi dengan cerita yang waduh, dari SD ini udah mulai tumbuh jiwa kepemimpinannya, terus juga bekerja sambil bekerja juga untuk cari minimal untuk duit jajan sendiri ya. Terus bisanya jadi pengamen tuh gimana ceritanya? Jadi pengamen itu awal mulai saya ngamen itu Mbak, saya SMA ya. SMA. Saya mulai ngamen itu saat waktu saya bangku SMA, itu kelas 1. Memang saya untuk nyalurkan hobi saya. Oh berarti bisa nyanyi dong ya? Bisa lah sedikit. Bisa dites sedikit? Mau lagu apa?
Ya, tes sedikit lah, Ref ya. Oke. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Sedikit aja kan. Gimana ya? Gimana ya? Ini nanya ke saya kan nih. Nah, Bang Renaldi, pada saat mengamen itu posisinya itu ada kegiatan lain selain kegiatan mengamen? Saya waktu itu sekolah sih, Mbak. Sekolah dan juga mulai dari kapan tuh ngamennya tuh? Mulai dari jam 5 ya. Jam 5 sore saya mulai. Waktu itu kita belum kodam. Kita masih korem namanya kan. Saya ngamen mulai dari jam 5 sampai jam 8 waktu itu di korem. Setelah itu saya lanjut di jalan. Mulai dari Sungai Jawi, Podomoro dan Pancasila. Itu sekolah pada kelas berapa? Kelas pertengahan, kelas 1 saya udah mulai SMA. Ngamen. Iya, SMA. Sampailah kuliah itu saya udah off ngamen. Karena udah mulai tren kafe itu udah naik level. Ceritanya dari yang tadinya ngamen di emper-emperan, terus abis itu naik ke kafe-kafe karena mungkin sudah mulai dikenal ya. Udah mulai dikenal juga dan saya pingin sesuatu yang baru lah, Mbak. Saya pikir kan waktu itu dengan tren kafe yang ada di Pontianak ini saya pingin coba jadi reguler di situ. Dan pertama kali itu bukan saya yang masuk sih, Mbak, memang diajak. Ada salah satu kafe yang ada di daerah Pontianak tuh kan. Jadi saya nyanyi pertama kali di situ. Nah, setelah itu saya mulai buat band. Saya pingin coba gimana sih cara main event. Nah, setelah dari band itu bandnya bubar. Saya harus solo karir. Nah, sampailah di titik saya itu keliling di setiap daerah yang ada di Kalimantan ini. Solo karir sempat ada satu single saya itu dengan sampai ngeluarin single ya? Iya, sampai ngeluarin single. Saya harus jadi opening salah satu band legend yang ada di Pontianak. Ya kan? Biasa sekali ya perjuangannya. Terus ada nggak sih rasa kayak malu, rasa gengsi, padahal kan di seumuran segitu kan lagi-lagi pengen mainnya, terus ketemu teman-teman yang lagi nongkrong apa segala macam. Gimana sih rasanya ngebentuk mental tuh kayak kuat untuk buanglah dulu ego dan gengsi segala macam. Itu gimana sih? Kalau malu itu, Mbak, saya rasa kayaknya saya lebih inginkan hilangkan malu lah. Saya lebih mau ada uang ketimbang malu. Lebih sakit ada duit daripada malu. Jadi untuk ngatasi malu itu yang saya pikir itu dulu saya tidak pernah terpikir, Mbak, bahwa malu, karena saya jalankan itu semata-mata karena hobi dan juga saya ingin meringankan beban orang tua saya. Ya paling enggak kita enggak jadi beban. Jadi beban keluarga, terus setidaknya bisa meringankan nggak mampu ngasih, minimal kita harus meringankan Ini jarang sekali loh, Bang Renaldi, karena anak-anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan biasanya mindsetnya dan kebesaran gengsinya gitu kan. Ini pemirsa di rumah, untuk anak-anak zaman sekarang ini memang patut dicontoh nih untuk mencari uang asalkan halal. Itu ibaratnya hajar aja ya. Oke. Siapa sih sosok yang paling Bang Renaldi kagumi sehingga bisa memotivasi Bang Renaldi untuk terjun ke politik? Sosok figur figur dalam hidup saya itu kalau bisa dikatakan tuh bapak saya sih, Mbak. Bapak saya, karena di perjalanan hidup ini kan saya betul-betul memahami dari beliau lah saya belajar gimana kita itu bisa hidup bermanfaat untuk orang lain, dan juga gimana kita itu memperjuangkan keluarga kita. Yang saya benar-benar rasa itu ketika saya kecil, bapak saya jadi dari seorang tukang oplet, terus dia bisa membesarkan saya dengan adik saya dan keluarga saya, mengangkat derajat ekonomi keluarga saya sehingga bisa menghantarkan saya di posisi yang saat sekarang ini. Nah, bagi saya itu sosok figur yang benar-benar menginspirasi itu ayah saya, Mbak. Ya, luar biasa sekali ya, ibaratkannya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali ada air. Ada paritnya ada parit di samping. Seorang sosok
orang tua Bang Renaldi ini juga yang dulunya seorang supir angkot yang mampu mengubah perekonomian sekarang menjadi lebih baik. Sekarang seorang pengusaha ya Bang Renaldi ya? Iya, Bapak mulai usaha, merintis, ya berdarah-darah juga sih Mbak. Dan yang saya salut lagi itu Bapak itu pada saat, walaupun pada saat itu di umurnya yang sudah tidak muda lagi, ternyata mengambil pendidikan lagi ya? Nah, pertanyaannya ini bagus nih Mbak. Jadi tunggu, tahan Bang Renaldi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, ini makin seru nih, kita akan makin gali lagi bagaimana perjuangan Bang Renaldi selanjutnya. Tetap saksikan podcast Media Pemersatu Bangsa. Astagfirullahaladzim, hidup rupanya bergerak. Ya Allah, terkejut saya. Saya pun terkejut, Makci. Saya ini, Pak, lagi latihan jadi penyiar. Siaran program apa? Ini, Makci, acara Kalimantan Barat hari ini yang menyajikan liputan berita-berita dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Makci pernah nonton enggak? Oh, pernah lah, takkan tak ada. Setiap jam 3 sampai jam 4 sore setiap hari kecuali hari Minggu kan? Oh, salah, Makci. Hari Minggu tuh ada rangkuman berita selama 1 minggu dan berita dalam bahasa Inggris. Jadi pemirsa bisa belajar bahasa Inggris sambil nonton. Seru kan, Makci? Keren! Saksikan beragam liputan aktual hanya di TVRI Kalimantan Barat. Mulai dari jam 3 hingga jam 4 sore hanya di TVRI Kalimantan Barat. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Media Pemersatu Bangsa. Nah, kalian pada penasaran kan? Ini saya pengen langsung tanya nih. Pada saat itu bapaknya Bang Renaldi walaupun usianya sudah tidak muda lagi, pada saat itu sudah selesai dari sudah tidak bekerja lagi sebagai supir oplet dan mampu untuk memperbaiki perekonomian keluarga, beliau sempat mengenyam pendidikan juga? Sempat Mbak, karena ya dengan alasan itu tadi, memang posisinya kita kan rezekinya baru dapatnya pada saat memang usia beliau udah menginjak waktu itu 40-an ya. Jadi dia harus kuliah karena kemampuan pada saat itu di situ. Perekonomiannya baru ada di situ. Nah, juga ada satu pesan yang beliau sampaikan kepada saya dan ini benar-benar menjadi pegangan dalam hidup saya bahwa pendidikan itu penting. Nah, pendidikan itu penting. Beliau sampaikan kenapa Bapak nih hari ini sampai hari ini mau kuliah, harus mau mengenyam pendidikan lagi supaya padahal untuk saat itu mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup. Umur juga udah sudah tidak muda lagi dan duit pada saat itu juga udah alhamdulillah cukup ya. Tapi beliau masih mau nih untuk membuktikan sama anak-anaknya bahwa beliau aja nggak patah semangat nih untuk mengenyam pendidikan. Jadi anaknya jangan sampai kalah. Pada saat itu mungkin bapaknya duluan kali yang wisuda duluan dibanding anak-anaknya. Luar biasa sekali. Jadi makanya saya bilang figur dalam hidup saya itu ini, karena dia itu mencontohkan, kita mengikuti, mengikuti. Jadi benar-benar figur yang dalam arti bisa saya contoh di depan mata saya sendiri. Jadi gitu Mbak. Nah, pada saat Bang Renaldi ini sudah posisinya duduk di anggota dewan ya, pada saat itu dilantik pada umur berapa? Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya itu waktu itu dilantik di umur 24 tahun. 24 tahun saya dilantik menjadi dewan termuda di Kuburaya. Di Kuburaya. Nah, pada saat itu otomatis kan Bang Renaldi ini kan yang basicnya masih belum ada nih, kuliah masih belum selesai. Itu gimana tuh cara mengimbangi ketika langsung tiba-tiba duduk memiliki jabatan, otomatis pasti dianggap anak bawang ini. Gimana cara beradaptasi di kantor?
beradaptasi di kantor ya pas dengan senior-senior yang mungkin ada yang lebih dari kita yang udah berkarir di politik bertahun-tahun ya Mbak ya. Saya rasa cuman ada satu pelajaran yang disampaikan untuk saya dari bapak saya itu, teruslah sopan dan teruslah menghormati orang yang lebih tua. Cium tangan itu yang selalu disampaikan beliau untuk saya Mbak. Nah dari situ juga kadang-kadang tuh saya mempunyai panggilan sendiri untuk orang-orang yang jauh di atas saya, yang lebih tua dari saya itu kadang saya panggil Pak Muda. Alasannya itu saya pingin orang itu welcome terhadap saya, open terhadap saya, sehingga menganggap saya itu sebagai adik, saudara, keluarga, yang jadi mereka itu tidak segan-segan untuk bisa nasihati saya ketika saya salah dan mengasih saya arahan dan memberi saya ilmu yang berguna bagi saya untuk ke depannya. Ya karena Bang Renaldi jarang sekali ya, apalagi kalau anak muda terkadang udah milikin jabatan nih, apalagi mungkin kedudukannya itu jabatannya sama. Iya. Jarang itu ada yang anak yang mau cium tangan semua. Berarti Bang Renaldi ini setiap ketemu orang yang lebih tua walaupun memiliki jabatan di kantor itu cium tangan gitu. Cium tangan. Iya. Kadang benar-benar down to earth ya. Iya. Jadi memang kebiasaan ya Mbak ya. Kebiasaan dari rumah yang kita diajarkan itu jadi kebawa keluar itu seperti itu. Ujung-ujungnya pun teman-teman pun ngerasa bahwa oh ini adik saya nih, oh ini keluarga saya, jadi lebih dapat feel-nya. Lebih dapat gitu feel-nya. Dan juga memang kan kayak menurut keyakinan saya kan agama itu kan memang kita harus cium tangan itu kan dihirup benar-benar tangan ibu kita, bapak kita, supaya ya disitulah berkahnya kan. Jadi itu yang disampaikan dan saya insya Allah saya akan terapkan itulah Pak sampai kapanpun seterusnya. Bukan hanya di kantor tapi di luar juga ya. Iya. Selama Bang Renaldi ini kan udah mau habis ini ya? Iya. Udah mau habis. Maksudnya bukan mau habis ini. Masa masa jabatannya udah mulai habis. Apakah rencananya ke depan Bang Renaldi akan tetap terus berjuang nih? Insya untuk Allah mencalonkan diri lagi? Insya Allah ya Mbak. Insya Allah selama semoga Allah kasih kesehatan, kasih saya kelancaran, dan masyarakat juga mengasih saya kepercayaan untuk bisa mewakilkan aspirasi dan suara-suaranya. Nah, selama itu saya akan siap selalu memberikan diri saya untuk mengabdi kepada daerah saya tercinta dan khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke, baik. Untuk Bang Renaldi sendiri mungkin ada pesan-pesan mungkin dengan pemirsa di rumah, untuk anak-anak milenial di rumah, adik-adik kita semuanya, ada pesan gak dari apa yang telah Bang Renaldi jalankan, perjuangan Bang Renaldi untuk bisa menjadi contoh buat adik-adik di rumah? Lakukan yang pasti terus semangat ya Mbak ya, terus semangat, dan ketika kita punya mimpi itu jangan pernah kita takut untuk menyampaikan dan untuk merealisasikan ya. Karena mimpi itu kan ketika jadi mimpi kita jalankan bisa jadi rencana ya Mbak ya. Ketika sudah jadi rencana tuh bisa jadi komitmen, dan ketika komitmen dijalankan itu akan bisa jadi suatu usaha atau kebiasaan yang baik untuk kita ke depannya, seperti itu Mbak. Nah, dan pesan yang paling penting untuk di zaman yang sekarang ini kan Mbak, persaingan juga yang semakin tinggi, teruslah tingkatkan skill yang ada, teruslah memotivasi diri sendiri, karena ada sesuatu hal yang gak mungkin ya. Ini buktinya nih, bukti nyata nih sekarang nih. Dari yang dulunya pengamen bisa duduk menjadi parlemen ya kan. Jadi musuh terberat dalam hidup kita itu sebenarnya diri kita sendiri Mbak. Jadi kita harus bisa ngalahkan diri kita sendiri. Dan mungkin paling penting ya terus sayangi keluarga dan hormati orang tua. Ya, untuk mendapat berkahnya. Iya, mendapat berkahnya. Karena kalau semuanya kita jalankan, kita tidak dapatkan itu, ya percuma juga jadinya. Terus Bang Renaldi, apa sih yang paling sulit dari
Bang Reynaldi itu selama menjabat, yang paling Bang Reynaldi itu sulit untuk entahkah mungkin dari beradaptasi apakah segala macam, apakah ada kendala selama 4 tahun ini yang paling dapat pelajaran yang bisa Bang Reynaldi petik itu apa? Ya, selama yang menjabat paling sulit itu saya rasa ya enggak terlalu sulit juga sih, Mbak. Tergantung gimana kita menyesuaikan dirinya, terus cara kita mempelajarinya. Karena kan memang contohnya kayak ketika kita udah jadi di parlemen ini kan banyak hal-hal yang harus kita pelajari tuh. Karena jabatan kita sementara, bedalah dengan hal-halnya yang ada di Pemda kan. Karena memang yang dihadap tuh udah pasal-pasal dan aturan-aturan itu. Nah, sedangkan kita ini kan hanya jabatan sementara. Kita harus benar-benar menggali dan mempelajari hal-hal tersebut. Dan ya yang pasti itu banyak-banyak juga bertanya dengan orang-orang yang khususnya senior-senior kita. Oke. Ya. Terus Bang Reynaldi kan termaksud muda ya, termasuk muda pada saat menjabat. Bang Reynaldi juga tadi juga menjelaskan bahwa mungkin ada orang-orang yang udah tua yang memberikan nasihat, yang memberikan masukan buat Bang Reynaldi. Cara Bang Reynaldi itu memimpin, terkadang nih kan misalnya kalau misalnya apalagi Bang Reynaldi muda punya pemikiran sendiri, atau Bang Reynaldi lebih cenderung untuk main aman aja nih, ikutin alurnya, atau apa Bang Reynaldi tetap menggalakkan apa yang menurut Bang Reynaldi itu saya harus beda nih dari yang lain? Yang pasti harus beda lah ya, Mbak. Namanya apalagi kita muda, kita punya pemikiran kita sendiri, tetapi juga tidak menutup bahwa pemikiran orang lain itu tidak bisa kita terima dan kita padukan dengan pemikiran kita gitu. Jadi saya itu lebih setuju kalau banyak pemikiran kita satukan, kita ambil yang terbaiknya, dan itu menjadi keputusan yang paling baik menurut saya. Belajar dari orang lain, terus habis itu mempunyai persepsi sendiri, dan jangan takut untuk beda dari yang lain. Ya, karena ibaratnya kalau misalnya orang lain tidak mampu untuk memberikan perubahan, minimal kita yang anak muda ini mampu mencontohkan. Dan mengasih perubahan yang besar untuk ke depan nih. Iya, luar biasa sekali. Nih Bang Reynaldi, pada saat dulu kan mungkin Bang Reynaldi lebih bebas untuk mengekspresikan diri, apalagi Bang Reynaldi anak muda yang lagi on fire-nya, ngamen, bebas untuk nyanyi sana sini, ngemper apa segala macam. Tiba-tiba duduk di parlemen ini, impact untuk diri Bang Reynaldi itu perbedaan suka dukanya itu apa sih? Yang pasti kalau dukanya nggak terlalu banyak sih, Mbak ya. Yang pasti manfaatnya jauh lebih banyak bagi saya. Ketika saya dari ngamen juga, ya walaupun saya harus ketika saya udah di parlemen ini harus mengorbankan waktu nongkrong saya harus berfokus dengan hal-hal yang dalam artian ketika saya nikah juga pun keluarga bisa jadi nomor 2. Ketika saya nikah, kan? mau menikah Bang Reynaldi. Jadi saya belum, Mbak. Jadi keluarga itu bisa nomor 2, dan yang paling pertama itu yang masyarakat ini, karena kan kita juga udah masuk di sini, kita juga udah disumpah ya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab besar kita. Nah, dukanya bagi saya rasa kurang ada lah dukanya, Mbak. Ya nggak ada duka yang begitu. Nggak ada duka. Jadi menurut standar Bang Reynaldi ini duka nih yang seperti apa? Karena sejauh yang saya dengar dari cerita Bang Reynaldi, waduh, dari masa kecil keras itu sih ya pasti rentang perjalanannya memang dukanya ada. Tetapi ketika saya masuk di parlemen ini, saya pikir dilancarkan dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi jika Bang Reynaldi ini mau mencalonkan diri, apa yang akan Bang Reynaldi tawarkan nih untuk masyarakat? Pemuda atau masyarakat umum? Ya, masyarakat umum. Masyarakat umum yang pasti saya akan selalu menyerap aspirasi dari mereka dan juga memberikan program-program yang dalam artian dibutuhkan oleh masyarakat tentunya, biar tepat sasaran. Yang pasti itu tadi, Mbak, program yang kita berikan ini pasti
kita harus sosialisasi lebih sering supaya bukan hanya dari pemikiran kita, sehingga ketika realisasinya tidak tepat untuk masyarakat yang ada. Nah, jadi kita harus antara saya jadi seorang anggota DPRD dan masyarakat di dapil saya itu harus kolaborasi, harus kerjasama, harus tukar pikiran sehingga apa yang bisa kita perjuangkan ini untuk mereka juga itu tepat sasaran. Oke, baiklah pemirsa, begitu luar biasa sekali di perjalanan Bang Rinaldi yang dulunya ini pengamen dan tiba-tiba menjadi bisa duduk ke parlemen. Ini mungkin bisa dapat menginspirasi anak-anak milenial, mungkin harus dibuang dulu jauh-jauh gengsinya, nggak perlu malu kalau misalnya memang kita punya keinginan, apalagi niat nawaitunya itu baik, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Intinya tetap yakin, terus berusaha, jangan patah semangat. Dan tadi juga saya dapatkan pelajaran bahwa pendidikan juga tidak ada kata terlambat, mau itu usia muda ataupun tua, kapanpun itu bisa digapai dan tidak ada yang namanya kata terlambat. Bermimpilah setinggi langit, setidaknya kalian itu jatuh di antara bintang-bintang. Sekian podcast kali ini dengan saya Sela Agnesia. Tetap saksikan podcast Media Pemersatu Bangsa karena kami akan tetap menyajikan informasi-informasi yang mungkin dapat menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa.